Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast YMH, Generasi Berakhlakul Karimah bersama YMH. Kembali bersama saya Miss Maya. Kali ini kita ada kedatangan narasumber yang cantik, yaitu Bu Ida. Beliau adalah kepala dari KB Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miss Maya. Iya Bu Ida, sehat je? Alhamdulillah sehat dan harus selalu semangat. Semangat itu yang penting, semangat Iya, membawa betul. sehat. Iya. Nah, beliau ini Bu Ida adalah kepala KB. Nah, KB itu adalah Kelompok bermain. kelompok bermain. Oh, yang dulunya kalau saya tahu itu PAUD. Ji. Iya, PAUD. Iya. Jadi seiring perkembangannya di PAUD itu ada dua. Oh, Jadi iya. PAUD itu usia 0 sampai 6 tahun. Kemudian ada pembagiannya PAUD formal dan PAUD non formal. Nah, kelompok bermain ini adalah masuk di kelompok non formal. Seperti itu Miss seperti Maya. itu. Iya. Berarti dari usia 0 sampai 6 tahun. Jadi seperti TK, RA itu masuk PAUD formal. Oh, itu alhamdulillah kita jadi tahu ya perbedaannya. Dan nah, seperti itu mungkin sahabat semuanya, jikalau mungkin bingung, apalagi yang sibuk bekerja atau sibuk yang lain dan bingung harus bagaimana dengan buah hati kita yang berusia 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini jawabannya. Dan apalagi sekarang itu kita sedang penerimaan peserta didik baru. Oke. Kemudian mari kita dengarkan profil dari KB Hidayatullah Kota Blitar. Monggo. Terima Bu Ida. kasih Miss Maya. Jadi perlu kami kenalkan bahwa kelompok bermain Hidayatullah itu beralamat di Jalan Kalimantan nomor 42 Sananwetan Kota Blitar. Kalau lokasinya Nggih. itu ada di satu lokasi dengan MI dan Masjid Hidayatullah. Masjid Hidayatullah, Nggih. jadi bisa terlihat dengan mudah. Iya, strategis Iya, letaknya. strategis. Kemudian yang jadi keuntungan adalah satu lokasi dengan MI tidak menutup kemungkinan yang anak-anak MI memiliki adik yang usia Oh iya, jadi PAUD, bisa usia kelompok bermain. Oh, Jadi iya, ya. nanti bisa sekalian sekalian dengan kakaknya. diantar. Oh iya, betul. Iya. Kemudian letaknya di kota ya? iya Bu? di Oh, kota ya, satu lokasi dengan MI dan Iya. Masjid Hidayatullah. Iya. Kemudian dari arsip sejarahnya ya, Iya. KB Hidayatullah itu berdiri sejak tahun 1999. Subhanallah. Sudah lama sekali. Iya, berarti ya. sudah berpengalaman untuk memang di bidangnya Iya. mengurus atau ngopeni anak usia Iya, 0 sampai 6 pengasuhan. tahun. Bahasanya Iya, pengasuhan, betul. gitu. Sangat penting loh Bu itu. Iya, Karena iya. paling dasar itu memang dari usia sekian. Iya, Ya kan kita iya. harus Betul pandai sekali. memilih di mana Iya. tempat anak kita untuk dititipkan belajarnya kan ngoten inje. Iya. Kemudian untuk program sendiri, kalau seumpamanya saya sebagai wali dari anak-anak gitu kan, wali murid ya kan saya gitu, kenapa harus KB Hidayatullah Kota Blitar? Apa yang membuat KB itu lebih dari yang lain? Mungkin program-programnya itu seperti apa? Iya. Jadi untuk program layanan ini seiring Ya. perkembangannya Miss Maya ya, Ya. dari tahun 1999 itu saya masuk itu kan tahun 2008 ya, kemudian diangkat jadi kepala itu 2010 sampai sekarang. Itu dulunya ketika saya datang itu masih layanan 3 sampai 4 tahun. Itu masih melayani satu kelas, kemudian seiring perkembangannya kita membuat yang usia layanan 2 tahun. Dan untuk tahun ini kita mencoba untuk membuka layanan yang 1 tahun atau istilahnya daycare seperti Daycare? itu. Iya. Oh, Kemudian kadang masyarakat berpikirnya kan begini ya, oh PAUD kelompok bermain usia segitu, misalkan 2 sampai 4 tahun, diajari apa seperti itu. Iya, Jadi betul, perlu ya. saya sampaikan bahwa di KB Hidayatullah itu kita kurikulum mengacu pada kurikulum nasional, kemudian memadukan dengan kurikulum HTGIS. Jadi karena kita di bawah Yayasan
Masjid Hidayatullah ya, kita menggunakan kurikulum satu atap HTGIS. Di situ kita memadukan menjadi kurikulum khas lembaga. Jadi meskipun usia layanan yang sangat dini, tetap ada patokan kurikulumnya seperti itu. Subhanallah. Kemudian kenapa harus KB Hidayatullah? Sistem pembelajaran kita adalah BCCT, kita menggunakan sentra, kemudian menggunakan tema terdekat dengan anak, istilahnya saintifik, dengan menggunakan media-media lospat yang istilahnya anak mudah menemukan, kita mudah menemukan, sehingga bisa digunakan untuk ragam main yang menarik. Contoh ya, ini misalkan contoh batu, kita bisa gunakan untuk bermain. Jadi semisal masyarakat melihat anak saya usia segini mau diapakan, seperti itu. Kemudian kemarin juga ada yang bertanya, kok ada materi hafalan, kemudian istilahnya mengenal huruf hijaiyah, huruf dan sebagainya. Jadi karena kita itu di bawah kurikulum HTGIS, kita sudah sejak dini mengenalkan anak-anak melakukan pembiasaan, kemudian hafalan surat-surat pendek itu. Jadi kalau masyarakat berpikirnya apa mampu, apa bisa usia segitu, istilahnya diajak hafalan dan sebagainya, kita melakukan melalui pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan berulang-ulang, insya Allah akan menjadi habit, kebiasaan yang baik untuk anak. Makanya kenapa harus KB Hidayatullah menciptakan lingkungan Islami sejak usia dini, seperti itu. Kemudian ada juga kita pengenalan kosakata dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu tujuannya apa? Ketika nanti anak didik kita ya dari jenjang kelompok bermain KB Hidayatullah melanjutkan ke RA, MI, MTS Hidayatullah, mereka sudah ada dasarnya dari playgroup, dari kelompok bermain itu, seperti itu. Jadi kita kenalkan beberapa kosakata, kemudian juga kalimat sederhana yang dikemas dalam bentuk permainan, kartu huruf, flashcard itu, kemudian lagu-lagu itu akan lebih mudah dikenal oleh anak-anak, seperti itu. Subhanallah, sungguh saya aja terkagum-kagum. Subhanallah, iya. Berarti ketika menitipkan anak kita sepenuhnya ke KB Hidayatullah, berarti tidak usah khawatir karena anak kita tidak hanya diurus tetapi juga diberi, meskipun dengan dari usia dini itu sudah kembali ke rumah itu dalam keadaan mengerti, pinter untuk selain kosakata juga agama, karena sudah diperkenalkan Islam sejak dari dini. Subhanallah. Betul sekali. Jadi ada stimulasi sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Itu makanya kita menggabungkan kurikulum nasional di mana kita mengembangkan menstimulasi 6 aspek perkembangan anak Jadi motoriknya, seni, kognitif, bahasa dan sebagainya, kemudian kita padukan dengan kurikulum HTGIS itu tadi. Subhanallah. Wah, saya yakin pasti semuanya, sahabat semuanya pasti sudah, subhanallah, jelas sekali penjelasannya. Dan kalau seumpamanya ingin kepoin kita itu bisa di Facebook atau di IG-nya juga ada ada. Kemudian untuk syaratnya sendiri, kalau saya ini tertarik banget ya, kalau menurut saya sih menarik sekali ya kan, menitipkan anak kita di sana, kayaknya sepertinya memang terpercaya. Anaknya sudah diopeni, pinter lagi, pulang-pulang sudah subhanallah, alhamdulillah, anak bisa bagaimana cuci tangan sendiri dengan membaca doa dan sebagainya. Kemudian syarat untuk masuk ke KB Hidayatullah. Jadi kita ada 3 program layanan itu berdasarkan usia. Kemudian untuk kelas itu terbagi menjadi reguler dan plus penitipan. Jadi untuk materi semua nanti sudah dikemas di kelas di jadwal pagi. Untuk plusnya itu di plus penitipannya. Jadi nanti kita memfasilitasi anak-anak bisa dijemput yang kelas plus itu bisa dijemput jam 12, jam 1, jam 2, maksimal sampai jam 3. Kemudian untuk layanannya kita ada daycare, itu usia 1 sampai 2 tahun. Itu kita membuka 5 sampai 6 anak untuk sementara tahun ini cukup 1 kelas untuk daycare. Kemudian untuk PGA itu usia 2 sampai 3 tahun, PGA itu 2 sampai 3 tahun, itu taman asuh Kemudian
yang PGB itu 3 sampai 4 tahun seperti itu. Jadi kelas berdasarkan usia. Nggih. Untuk memudahkan kita Miss Maya, jadi kita klasifikasikan berdasarkan usia anak. Subhanallah. Kemudian syaratnya? Untuk syarat lainnya, fotokopi KK dan akte itu 3 lembar, kemudian uang pendaftaran 100.000, nanti akan dapat souvenir menarik. Wah, subhanallah. Dan itu mulai kapan kira-kira kalau saya ingin mendaftarkan ini putri saya sudah dan putra kita saya? buka mulai bulan Januari, kemudian Desember kemarin itu kita sudah ada siswa yang sudah titip kata akte ya. Ini tadi saya bertanya ke panitia bagian pendaftaran, sudah 1 kelas untuk campur nggih, ada yang usia 2 tahun, ada yang usia 3 tahun gitu. Insya Allah sudah 17 anak ini. Alhamdulillah, masuk. berarti cepet. Sebelum Januari kemarin kita buka, sebelum Bapak penuh kelasnya, ayo buruan, berarti kita harus daftar segera ini. Ya, kemarin ada sedikit cerita itu dari wali murid yang mendaftar, itu alumni wali murid kita yang sekarang anaknya sudah kelas 3 MTS, jadi sekarang ganti adiknya. Itu beliau menyampaikan, saya mencari-cari Hidayatullah, tetap intinya tetap mencari kita karena sudah sangat puas dengan pelayanan kami. Iya kan. Maksudnya itu memang kalau sudah merasakan, kita sudah sudah merasakan bahwa betul-betul bisa terpercaya dan juga memuaskan. Subhanallah. Insya Allah dari tenaga pendidik kita S1 pendidikan, kemudian semua guru juga sudah mengikuti diklat berjenjang. Jadi diklat itu memang diwajibkan untuk diikuti, karena untuk penyetaran misalkan yang S1 pendidikan tapi belum linier itu harus mengikuti diklat berjenjang, dan ini semua guru yang belum S1 pendidikan PAUD itu sudah mengikuti diklat itu. Jadi insya Allah dari segi pendidikan kita juga sangat mendukung profesional itu. Iya. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Kemudian ada satu lagi Miss Maya, saya tadi lupa. Kenapa kok harus KB Hidayatullah? Jadi kita itu untuk pembelajaran itu tidak hanya di kelas, jadi kita ada kegiatan puncak tema, di mana puncak tema itu kita lakukan kerjasama dengan beberapa instansi. Ini yang sudah kita lakukan, kunjungan anak-anak ke sana dengan KFC pernah, dengan Quick Chicken, kemudian ke 511 outbound, kemudian kita juga pernah ke kantor pos. Jadi pembelajaran khususnya yang untuk usia 3 sampai 4 tahun itu kita pembelajaran memang sering outing class seperti itu. Subhanallah. Jadi biar anak tidak bosan. Tidak bosan. Jadi memang mungkin nanti Bapak Ibu yang berkunjung ke lembaga kami, kenapa kok kelasnya los, tidak ada meja. Jadi kita istilahnya lesehan gitu Itu memang kita supaya tidak membatasi kreativitas anak. Subhanallah ya Roh. Jadi kadang anak-anak belajar di dalam kelas, di halaman, kemudian kadang kita juga ke gazebo yang GKR itu kita manfaatkan. Jadi memang mengenal lebih dekat lingkungan sekitar, sama seperti yang saya sampaikan di awal, saintifik, kemudian lospat. Jadi apa yang terdekat dengan anak kita gunakan untuk media pembelajaran. Semua programnya itu memang diperuntukkan untuk anak dan memang betul-betul di-planningkan seperti itu. Subhanallah, benar-benar terpercaya ya. Insya Allah seperti itu. Amin, terima kasih. Demikianlah bincang kita bersama Kepala dari KB Hidayatullah Bu Hida. Alhamdulillah sangat lengkap sekali. Maka dari itu sahabat semuanya, mari kita semua daftarkan putra-putri kita di usia 1 sampai 4 tahun di KB Hidayatullah Kota Blitar. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dukungannya pada podcast YMH Generasi Berakhlakul Karimah bersama YMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.